Februari 2024, hari Selasa. Berarti tinggal 8 hari lagi kita akan mencoblos. Tepat di 14 Februari 2024 bertepatan dengan Valentine Day. Dan kita masih di sini untuk membicarakan soal perpolitikan Pilpres. Keputusan profesional Dewan Etik sehingga PT UN jangan main-main untuk mencoba mengabulkan permohonan Agnes Mo. Tidak boleh. Saya lihat juga di sosmed nih Pak Anies nih lagi dibilang Pak Anies lewat timnasnya pengen menghapus BUMN dan mengganti dengan koperasi kalau menang. Ya ini sepertinya ada yang perlu diluruskan nih Pak Anies nih. Bahkan sudah diberikan statement sambutan dari yang bersangkutan gitu. Bertanya, kalau BUMN dihapus, gimana nanti pegawainya? Gimana jutaan pegawainya? Silakan diluruskan Pak. Ini hoax atau benar nih kira-kira? Jadi gini, ada jenis informasi yang kalau kita mendengar sudah langsung tahu ini masuk akal atau tidak. Oke. Saya Adrian Itobondo dan selamat ketemu lagi kita di iThings. Dan hari ini kita akan spesial untuk membicarakan jelang pemilu 2024 yang nanti sebentar lagi tinggal 8 hari kita akan merayakan pesta rakyat dan kita akan memilih siapa presiden dan wakil presiden favorit kita di tanggal 14 Februari 2024. Jadi gunakan hak suara dan supaya jangan disalahgunakan. Misalnya nanti kan rugi. Dan kita akan mulai di sesi ini untuk bicara jelang pemilu 2024. Dan saya menilai berkaitan dengan perpolitikan Pilpres 2024. Sebenarnya itu menggambarkan, ya intinya saya cukup kecewa juga ya, karena sebagian proses sama sekali tidak mengarah atau tidak bisa kita mendidik audiens terutama generasi muda untuk ya kita jangan selalu berpikir mencari perhatian publik dengan cara menyudutkan satu sama lain. Dan ini terjadi pada debat pemilu 2024, baik itu edisi capres ataupun edisi cawapres. Ya memang ya sangat saya sayangkan mengapa harus terjadi seperti itu. Saya pikir yang menjadi pemicunya itu lebih disebabkan oleh, ya kita tahu sendiri bagaimana Jokowi itu dapat dikatakan populer. Jadi seorang Jokowi, presiden kita, Presiden Joko Widodo, popularitasannya itu sangat ya luar biasa, sehingga kemudian ini dianggap ya gimana ya, kita harus merebut hati rakyat, setidaknya kita harus jauh lebih baik dari popularitasan seorang Presiden Joko Widodo. Kita tahu seperti apa Pak Presiden Joko Widodo, terutama ketika kita bicara soal bagaimana dia memperkenalkan, ya contohnya belusukan. Di sini
belusukan ini menjadi bekas, sangat-sangat membekas di hati rakyat, sehingga dimanapun Presiden Joko Widodo ada, pasti rakyat akan berkumpul, kemudian mengambil momen, mengambil waktu untuk bisa mengabadikan foto bersama dengan Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Nah, popularitasan seorang Joko Widodo ini yang dinilai sebagai pemicu. Jadi berkaitan dengan narasi demokrasi yang itu akhir-akhir ini datang dari kalangan akademisi. Dan memang akademisi itu memiliki yang namanya itu kebebasan mimbar akademik untuk menyampaikan kritik dan juga menyampaikan kondisi sebagaimana yang intinya diidam-idamkan. Jadi kita lanjut berkaitan dengan situasi dari apa yang baru-baru ini muncul, ya, narasi demokrasi. Cuma yang jadi pokok persoalan saya di sini, mengapa ini muncul di akhir dan situasi ini sebenarnya juga dipandang bagian dari upaya-upaya untuk memperkuat atau mempengaruhi elektoral. Itu yang pertama. Selain itu juga yang saya nilai di sini, selain untuk memperkuat ya berkaitan dengan kepentingan elektoral, di mana suara itu bisa dipungut dalam jumlah yang diharapkan, itu ya pasti untuk bisa menyingkirkan atau menyaingi salah satu paslon, misalnya paslon yang memang erat kaitannya dengan narasi demokrasi itu, misalnya contoh seperti Pak Prabowo paslon nomor urut 2 dan Gibran. Dan jadinya kan ya gimana ya? Saya juga bingung kalau memang imbasnya ya bisa ke sana. Ya artinya dalam kepentingan elektoral untuk menghasilkan, mengupayakan bagaimana suara-suara itu kita bisa tarik. Dan yang kedua, ini akan yang saya sangat khawatirkan juga ya. Ini akan mengarah pada misalnya munculnya gelombang seperti golongan putih yang mana situasi ini akan menguntungkan ya salah satu paslon, jadinya ini merugikan paslon lainnya. Kita melihat hari ini memang betul kampus-kampus pun sudah boleh bergerak. Jadi kita minta silakan pilihan siapapun, tapi jangan mau ditekan, apalagi diancam untuk melakukan pemilihan tidak berjalan sesuai ketentuan. Lawan. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar merespons sikap para sivitas akademika yang berani berbicara setelah menangkap situasi yang terjadi di masyarakat jelang pemilu. Gus Imin menyebut bahwa rakyat sudah tahu. Merasa terpanggil untuk memulihkan demokrasi yang ternodai, sivitas akademika dari berbagai universitas menggelar deklarasi kebangsaan. Gerakan ini saya menilai dibalik dari narasi demokrasi seperti halnya akademisi yang tiba-tiba turun gunung istilahnya, kemudian mengkritik Jokowi. Ini mengandung dua hal. Yang pertama, ini berarti merupakan bentuk pengakuan. Intinya dua hal yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan pengakuan. Yang pertama itu ya pengakuan bahwa presiden kita, Presiden Joko Widodo itu merupakan presiden yang memiliki hati tersendiri di rakyat. Bayangin aja, protokoler negara itu bisa seketika berubah di masa pemerintahan
Presiden kita Joko Widodo, dan masyarakat bisa sedekat itu dengan presiden. Itu sesuatu yang nggak mungkin terjadi dan baru terjadi atau baru dilakukan di era pemerintahan Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Kemudian yang kedua, ini secara tidak langsung juga ya sama seperti yang pertama tadi, pengakuan. Maka ini sebenarnya menjelaskan pengakuan secara tidak langsung kekuatan dari salah satu paslon, misalnya paslon nomor urut 2 Pak Prabowo dan Gibran. Berkaitan dengan prediksi siapa yang akan mengantongi suara terbanyak atau menjadi pemenang di pemilu mendatang tanggal 14 Februari 2024, prediksi saya itu mengarah pada, misalnya saya memperhatikan dinamika akhir-akhir ini ya, entah itu menyangkut narasi-narasi demokrasi, kemudian menyangkut proses-proses atau upaya-upaya menyudutkan, menyangkut tensi-tensi politik, maka arahnya ini pada paslon nomor urut 2 Pak Prabowo Subianto dan Gibran. Eksistensi Gibran di sini, kesimpulan lain yang dapat saya berikan, Gibran representasi dari anak muda, dan ini menggambarkan bahwa posisi anak muda itu ditolak atau belum mendapat pengakuan pada birokrasi ataupun sistem pemerintahan, terutama itu menyangkut pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini artinya kondisi kita yang masih menggambarkan status quo yang belum bisa menerima perubahan-perubahan atau dinamika-dinamika dalam perpolitikan pilpres, terutama hadirnya seorang anak seperti Gibran. Atau prediksi saya itu mengacu dari tekanan bobo mana mati. Hah? Jadi ingat, itu bukan diet tapi defisit kalori.